Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dan Allah adalah zat yang maha pencipta, pendesain yang sangat terbaik. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna jika dibanding makhluk Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita, terutama yang terkait dengan fisik jasmani kita. Jangan sampai kemudian kita tidak bersyukur atas segala pemberian Allah ini. Sejelek-jeleknya rupa dan tampang manusia umpama, kalau dibandingkan dengan binatang tentu sangat jauh. Kita fi ahsani taqwim, bentuk yang paling sempurna. Maka sudah termasuk perbuatan dosa seandainya kita merubah-rubah tubuh kita, merombak ciptaan Allah ini. Wajah kita rombak-rombak ya. Tangan kita rombak-rombak, kulit kita rombak-rombak, seluruh tubuh kita rombak, kita rubah sehingga bentuknya tidak sesuai dengan yang aslinya, itu menjadi sebuah perbuatan dosa. Yang Allah berikan kepada kita tubuh kita ini, terima apa adanya. Kita diberikan tubuh kurus, alhamdulillah. Kita diberikan tubuh gemuk, alhamdulillah. Kita diberikan tubuh yang bersih, kulitnya putih misalkan, alhamdulillah. Kita diberikan tubuh warna kulit gelap, alhamdulillah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian kesempurnaan penciptaan Allah ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian bagian tubuh kita jual demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka orang yang mendonorkan darah itu perbuatan yang sangat mulia. Tetapi kalau ada orang mendonorkan darah dan minta bayaran, itu sama dengan menjual darah kita, dan itu perbuatan haram, dosa. Kita mendonorkan ginjal kita untuk saudara kita yang membutuhkan dengan cuma-cuma, gratis, itu perbuatan yang sangat mulia. Donor ginjalnya kita untuk orang lain bisa menyelamatkan nyawanya, itu perbuatan yang sangat mulia. Tetapi kalau kita donorkan ginjal kita dan kita menarik bayaran, itu bukan donor namanya. Kita menjual ginjal kita dan itu perbuatan dosa. Dan yang lainnya, ginjal hati dan seterusnya ya. Bagian tubuh kita, kalau kita donorkan, kita sedekahkan untuk orang lain demi menyelamatkan nyawa orang lain, itu perbuatan mulia. Tetapi kalau kita jual belikan, kita mendapatkan keuntungan dari semua itu perbuatan dosa. Maka kemudian kalau ada seorang yang menjual diri kita, menjual badan kita, jasmani kita, jelas itu perbuatan dosa. Seorang wanita misalkan dia sebagai penjajah seksual, ini perbuatan yang sangat dosa. Tahu laki-laki ya, sebagai gigolo misalkan dia pemuas orang wanita, itu juga perbuatan dosa, sama dengan menjual anggota tubuh kita demi untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi tubuh kita jangan kita jual, jangan kita gadaikan hanya demi untuk mendapatkan rezeki, jadi kesenangan yang sesaat, tetapi mendapatkan azab yang setimpal. Ada satu kisah yang termuat di dalam kitab Durratun Nasihin. Di zaman Bani Israel, ada seorang wanita yang berprofesi sebagai penjajah seksual. Pelacur lah kalau bahasa kita, atau perempuan tunasusila.
Dia sangat begitu cantik ya, perempuan yang sangat cantik di kala itu. Tubuhnya begitu seksi dan indah, dan tidak ada mungkin laki-laki yang nggak tergoda melihat kecantikan dan keindahan tubuhnya. Cantik luar biasa ini perempuan. Cuma sayang, kecantikan dan keindahan tubuhnya dia pergunakan untuk pemuas nafsu laki-laki demi untuk mendapatkan rezeki ya, mendapatkan sesuap nasi. Tiap hari ini perempuan, karena itu menjadi sebuah profesinya, dia buka pintunya, karena kebetulan rumah itu banyak yang lewat di samping jalan sehingga banyak dilewati banyak orang ya rumahnya itu. Tiap hari dia buka lebar pintunya. Nah, di tengah pintu dia terkadang duduk atau berbaring dengan menggunakan baju yang merangsang ya. Sudahlah tubuhnya begitu indah dan putih, menggunakan baju yang senada dengan warna kulitnya. Dan dia terkadang duduk atau berbaring dengan berpose yang sangat merangsang itu. Sehingga orang yang lewat, terutama laki-laki, siapa yang tidak tergoda ketika melewati rumah itu, kemudian melihat dia dengan berpose yang sangat aduhai itu. Sehingga tentu banyak laki-laki, terutama yang hidung belang ya, yang rela mengumpulkan hartanya, mengumpulkan uangnya demi untuk bersenang-senang dengan perempuan ini. 40 dinar ya, harus bayar tarifnya itu. Banyak yang tergoda, datang kemudian dia membayar, mendapatkan kepuasan seksual, menikmati dengan begitu puasnya keindahan tubuh perempuan ini. Tiap hari datang itu. Datang silih berganti laki-laki sekedar untuk menikmati keindahan tubuhnya. Dan di situ dia mendapatkan keuntungan. Pada suatu hari, ketika dia sedang seperti biasa, dia membuka pintunya, dia duduk atau berbaring dengan berpose yang merangsang. Lewatlah seorang pemuda yang ahli ibadah, seorang abid. Bahkan dia seorang yang alim, orang yang berilmu. Kiai atau mungkin ulama muda lah ya, zaman kita mungkin. Ulama tapi masih berusia muda. Dan dia mungkin karena tiap hari hanya tempat ibadah saja ya. Waktu yang dia pergunakan hanya untuk ibadah, dan ibadah. Sehingga dia kurang mengenal dengan seorang perempuan. Kurang bergaul dengan seorang perempuan. Begitu pemuda alim ini lewat di tempat itu, melirik di rumah itu, rumahnya pintu terbuka dan di tengah-tengahnya ada wanita yang sangat cantik luar biasa. Dengan duduk berpose yang sangat merangsang, ini laki-laki alim ini, yang pemuda ini, begitu melirik, kaget luar biasa, jantung berdetak cepat ya. Berdebar, keringat dingin keluar. Maklum dia masih muda ya. Dan dia jarang melihat perempuan, jarang bergaul dengan perempuan. Sekalinya melihat nih perempuan, terbuka auratnya, menggunakan baju pun baju yang sangat tipis merangsang, sehingga terbuka bebas auratnya ini. Nah, laki-laki alim ini sebagai laki-laki yang normal tentu dia ya, tertarik dengan pemandangan yang dia lihat. Bertarung kuat dalam hatinya itu. Antara suara keimanan dengan suara setan itu. Dia nggak langsung pergi, dia duduk tertegun dengan tubuh yang berkeringat dan dia gemetar luar biasa. Astagfirullahaladzim ya. Yang saya lihat itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Saya memang tiap hari nggak pernah lihat perempuan ini. Sekali lihat perempuan ini dengan pose dan aurat yang terbuka bebas. Melirik jangan ya, melirik jangan. Ini memang karena pemuda ya, yang masih libidonya masih sangat tegangan kuat ya. Tarung dalam hatinya antara suara iman dengan suara iblis. Kata iblis, ayo ini kesempatan gak ada orang, kamu kan tiap hari ibadah terus, sekali-kalilah berbuat dosa. Kan gampang, besok masih bisa taubat. Ayolah, kau gak ada yang tahu, sekali mana gak apa-apa itu. Iblis mendorong terus ya. Iman kemudian
melawan. Jangan, ini bahaya. Kalau kau berhenti bahkan masuk ke rumah perempuan ini, kau akan hancur lebur imannya. Kau akan hancur nilai ibadahnya. Pergi kau dari sini. Ini suara imannya. Iblis terus menariknya. Sudahlah, kamu kan ahli ibadah. Pasti Allah akan mengampunilah. Kamu kan lebih banyak ibadah daripada maksiatnya. Kalau saat ini kau bermaksiat, kau besok masih beribadah. Allah pasti mengampuni. Kau dekat dengan Allah. Kalau kau bermaksiat, nggak mungkin Allah murka denganmu. Kau banyak ibadah. Ayolah sekali-kali nggak apa-apa. Didorong oleh iblis ini. Iman kemudian kembali menentangnya. Dia berontak. Jangan. Kau jangan berhenti. Kau teruslah pergi. Tinggalkan rumah ini. Akhirnya perang antara bingung dan bingung. Tapi dorongan syahwat semakin kuat. Dorongan syahwat semakin kuat itu. Akhirnya menanglah imannya dia. Dia pergi. Dia terus berlalu, tidak berhenti apalagi masuk ke rumah perempuan ini. Tapi sepanjang jalan dia terus terbayang-bayang. Perempuan tadi Masya Allah cantiknya luar biasa. Tubuhnya indah luar biasa. Andaikan tadi aku berhenti, gak ada yang tahu. Tapi itu dosa. Tapi aku laki-laki yang belum punya istri. Aku barangkali nafsuku terbakar itu hal yang wajar. Barangkali saat saya bisa datang kembali. Jadi terpintas semacam ada niatan laki-laki untuk kembali ke rumah perempuan tadi. Nah, iblis ini rupanya penggoda sejati. Ya. Luar biasa. Sudahlah, baik hari ini kau nggak mampir, besoklah atau lusa kau datang kembali. Kau masih muda, kau belum punya istri. Kau masih banyak ya, harapan yang bisa kau lakukan. Kau orang yang dekat dengan Allah. Kau yang ahli ibadah. Kalau kau bermaksiat di hari itu, tetap pasti kalau kau bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosamu. Gampang itu. Akhirnya nih perempuan laki-laki ini terus dia dibuai oleh rayuan iblis. Sampai kemudian nih laki-laki ini, dia terus dibujuk oleh setan. Sampai kemudian otak jahatnya pun keluar. Ya, otak maksiatnya dia keluar. Dia mengumpulkan uang ya. Sebutir, 2 butir, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, sampai 10 dinar. Sampai dia punya niatan, bolehlah sekali-kali saya mampir ke perempuan itu. Daripada saya terus terbayang-bayang perempuan itu, lebih baik saya lampiaskan sekalian, kata laki ini. Iblis senyum ya dalam hatinya, kau pasti kalah. Kata. Nah, satu hari uang yang terkumpul ya, uangnya terkumpul ya, 40 dinar ya. Sesuai dengan tarif perempuan tadi, ini uang udah bisa saya pakai ini. Kemudian uang tadi dia bawa, dia berjalan dari rumah menuju rumah si pelacur ini. Nah, pas kebetulan ketika datang di rumah sang pelacur ini, lagi sepi. Gak ada orang ya. Pikir dia, gak ada orang ini dah. Saya aman, gak ada yang bakal macam-macam sama saya, mumpung gak ada orang dah. Dengan keyakinan yang kuat, ini laki-laki alim ini, pemuda alim ini langsung masuk ke perempuan tadi, rumah perempuan tadi. Ya tentu, namanya juga pelacur. Siapapun orang yang datang pasti akan disambut dengan ramah tamah. Ya. Selamat datang Tuan. Itu. Selamat datang Tuan ke rumah saya. Silakan masuk, silakan masuk. Sang pemuda ini, alim ini begitu melihat sang perempuan tadi menggunakan baju yang sangat seksi, kembali dia berdebar-debar. Keringat dingin bercucuran. Dia denyut nadi pun berdetak cepat itu. Ya maklum dia laki-laki ya. Kemudian begitu masuk ke rumah, ini sang perempuan ini mengunci pintunya dari dalam. Sehingga pintunya tertutup. Sampai di dalam ruangan hanya ada berdua sang pelacur ini dengan pemuda alim ini. Ini pemuda gugup luar biasa melihat perempuan ini.
Tapi bisikan imannya sangat kuat. Kau harus pergi dari sini. Ingat, Allah melihatmu. Allah melihatmu. Tiba-tiba datanglah hidayah kepada pemuda ini. Allah melindungi sang pemuda ini. Sehingga begitu dia masuk rumah melihat perempuan ini menggunakan baju yang seksi. Dia langsung memalingkan mukanya menghadap ke tembok. Ayo mas, kalau cara kita ya. Ayo mas, Anda kan sudah bayar ya, 40 dinar. Aku sekarang pasrah, terserah kau mau apakan aku. Nggak ada orang yang ngelihat. Ya. Hari ini kita akan bersenang-senang di sini. Tapi ini sang pemuda ini takut luar biasa. Suara kebenaran terucap dalam bibirnya. Tidak ada orang yang melihat. Tapi Allah melihat saya. Saya nggak pantas berbuat semacam ini. Saya ahli ibadah, bahkan saya alim. Masa aku pantas menikmati perempuan yang tidak halal bagiku? Dalam hatinya begitu. Semakin lama dia semakin kuat bahwa saya harus meninggalkan rumah ini. Saya nggak pantas. Ditarik oleh perempuan ini. Ayo mas, kenapa kau diam saja di situ? Kau sudah bayar, sob. Aku akan memberikan servis yang memuaskan buat kamu. Nikmati tubuhku sepuas kamu. Tidaklah mbak. Tidak bagaimana? Maaf, sepertinya aku nggak bisa melakukan ini. Kenapa? Kau sudah bayar? Betul, saya sudah bayar. Tapi aku takut kepada Allah. Aku takut aku masuk neraka. Allah pasti murka terhadap saya. Lalu bagaimana ini urusannya? Sudahlah mbak, itu mbak ambil uang itu. Saya nggak bakal ngambil uang itu lagi. Silakan kau ambil. Tapi aku mau keluar, aku mau pulang. Loh, kau ini bagaimana? Kalau nggak ada niat ya sudah, jangan datang ke rumah saya. Sudah bayar, kamu pergi. Ya tadinya aku ingin menikmati Anda, tapi aku takut kepada Allah. Sudahlah nggak apa-apa, ini uang kau ambil, saya pergi. Ya terserah kalau itu mau kamu. Ya, dibuka pintunya, laki-laki itu pun pergi. Begitu pemuda alim ini dia pergi pulang, ini pelacur ini juga sempat berpikir dia. Sempat tertegun dia. Ini pemuda hebat sekali. Masih muda, darah masih mengalir dengan cepat. Libido masih memuncak, nafsu pun masih membara. Dia sudah bayar lagi nih 40 dinar. Tapi dia kok nggak jadi. Dan dia mengatakan orang lain nggak melihat, tapi Allah melihat. Dia baru sekali berbuat dosa, sudah demikian takutnya. Lah apalagi saya tiap hari bermaksiat, tiap hari mendurhakai Allah, berbuat dosa, aku santai-santai saja. Ini laki-laki ini baru sekali dia berbuat maksiat, segitu takutnya, luar biasa. Ini perempuan terus berpikir keras ya. Kalau begitu saya adalah manusia yang sekotor-kotornya manusia. Ini perempuan kemudian dia terus ya, berpikir keras ya, hatinya bicara. Kalau begitu selama ini aku adalah wanita rusak, wanita sampah, manusia paling kotor kalau begitu. Tiap hari aku bermaksiat tapi aku nggak pernah merasakan takut kepada Allah. Sepertinya aku harus bertaubat kepada Allah. Aku sadar bahwa perbuatanku selama ini perbuatan yang hina, yang sangat dimurkai oleh Allah. Dan aku bisa masuk neraka kalau begini. Betul kata pemuda tadi, aku tertegun ya. Ucapannya adalah benar. Orang lain tidak ada yang melihat. Tapi Allah pasti melihat. Orang lain gak bakal menghukum, pasti Allah menghukumnya. Sungguh luar biasa benarnya ucapan pemuda tadi. Kalau begitu, saya harus memperbaiki dirilah. Saya mulai sekarang berhenti menjadi wanita penjajah seksual ini. Aku akan bertobat kepada Allah. Perempuan ini kemudian dia menangis. Ya. Menangis mesali perbuatannya selama ini. Dia bertobat kepada Allah. Dia membersihkan dirinya. Dia mandi. Dia kunci pintunya. Semenjak itu dia beribadah. Dia beribadah terus. Dia bertobat. Dan tobatnya tobat yang nasuha di perempuan ini. Mulai saat itulah kemudian pintunya terkunci rapat tiap hari. Ada orang datang. Ya, ada orang datang. Ya. Dia tolak. Maaf mas, saya sudah taubat.
Masa? Iya, saya taubat. Silakan tuan carilah perempuan lain. Nggak lama lagi datang lagi laki-laki kedor pintu. Ya, maaf mas, saya sekarang sudah berhenti. Aku taubat kepada Allah. Kau taubat? Iya. Silakanlah Anda cari perempuan lain. Jadi semenjak itulah pintunya dikunci rapat dan semua laki-laki yang datang diusirnya itu. Diisinya tiap hari dia beribadah dan beribadah. Nah kemudian sekian lama dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia berpikir, saya harus mencari pemuda alim yang pernah datang tempo hari. Dia adalah orang yang membuat saya sadar. Saya harus bertemu dengannya, minta maaf, dan saya ingin berguru. Ingin berguru dengan dia bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Akhirnya dia mengumpulkan barang-barangnya, mengumpulkan uang-uang yang selama ini dia dapatkan, dikumpulkan. Dikumpulkan dapat banyak. Dia kemudian mengajak pembantunya, mengajak budaknya. Kita pergi, mau kemana? Kita mau mencari laki-laki yang pernah datang ke sini. Kita cari di mana rumah si laki-laki tadi, orang yang alim itu. Baiklah. Dengan didampingi oleh pembantunya, ini wanita kemudian dia mencari di mana sih tempat tinggal pemuda alim, pemuda soleh yang pernah menggetarkan jiwanya. Dicari dia ke pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok kota, pelosok kampung, terus dicari, tanya sana, tanya sini, terus setiap orang ditanya. Akhirnya kemudian ketemulah rumah pemuda yang dulu pernah mengajaknya untuk bertobat itu. Sesampainya, kemudian ini perempuan kemudian nggak menggunakan cadar ya. Hanya menggunakan kerudung saja tapi nggak menggunakan cadar. Begitu ketuk pintu, sang pemuda ini pun kemudian keluar. Begitu keluar rumah, melihat sosok perempuan ini yang begitu cantik luar biasa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ini laki-laki ini kaget luar biasa. Melihat kecantikan perempuan yang dulu pernah hampir dia jamahnya itu. Kau datang mau apa ke sini? Wahai pemuda yang soleh, sesungguhnya pertemuan kita terdahulu sangatlah berarti. Kau telah mengucapkan kalimat yang membuat aku bergetar. Aku kemudian sadar atas perbuatanku selama ini dan itu atas jasamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Maksudnya kau sekarang sadar. Aku sekarang sadar dan taubat kepada Allah. Aku sudah meninggalkan pekerjaanku sebagai jasa penjual diri. Dan aku ingin berguru denganmu. Ini laki-laki ini kaget luar biasa. Saking kaget kagum, dia teriak ini laki-laki ini. Berteriak keras ini. Kagetnya, kagumnya, spontan dia teriak. Nah begitu teriak ini laki-laki tiba-tiba pingsan. Pingsan ya. Begitu pingsan, beberapa jam kemudian dibangunkan. Dibangunkan tapi nggak bangun-bangun ya. Mas bangun mas. Mas bangun mas. Dibangunkan terus. Ini masa orang pingsan kok lama sekali. Dibangunkan. Tapi semakin lama dibangunkan nih pemuda alim ini kok nggak bangun-bangun. Ternyata nadinya sudah berhenti. Jantungnya pun sudah berhenti berdetak. Alias ini pemuda alim ini telah meninggal dunia. Begitu diketahui pemuda ini meninggal dunia. Sang pelacur yang bertobat ini menangis jadi-jadinya itu. Menangis luar biasa itu. Menyesali perbuatannya dan teringat akan dosa yang telah lalu. Menangis luar biasa. Ini pemuda sudah menyadarkan saya. Ini pemuda soleh. Pemuda yang beriman kepada Allah. Pemuda yang telah mengantarkan aku menjadi orang yang baik. Tapi dia meninggal dunia dengan begitu cepatnya. Nangis nih perempuan. Nah akhirnya uang yang dia bawa itu dia dermakan, dia berikan untuk biaya penguburan sang pemuda alim ini.
Nah ini ketika dikubur nih perempuan dalam hati bergumam, andaikan kau masih hidup wahai pemuda soleh, pasti aku siap menjadikan kau sebagai suamiku, sebagai imamku. Karena kau yang telah membawaku menjadi orang yang benar, jadi orang yang taat dan orang yang taubat kepada Allah. Namun sayang Allah berkehendak lain, kau telah pergi. Tapi kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku. Mulai saat ini aku berjanji bahwa aku tidak akan lagi menjadi wanita sebagai penjual seksual. Aku menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan wahai pemuda yang soleh. Semoga engkau diberikan cahaya oleh Allah, diberikan kau keberkahan hidup dunia maupun akhirat karena kau laki-laki yang pernah berjasa besar dalam kehidupan.